Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekedan Karang, senang sekali sore hari ini kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, beberapa hari terakhir ini kita banyak sekali disuguhkan berita-berita tentang kekerasan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu bagaimana caranya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Apa sih sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, dan siapa-siapa saja yang rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga atau yang lazim disebut KDRT. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ atau Dr. Yuni. Om Swastiastu, Dr. Yuni. Apa kabarnya, Dok? Kabar baik. Sehat ya, Dok ya? Ini baru datang nih katanya, kayaknya ya. Apa ya bisa dikatakan? Ini ada buat adik-adik kita? Seperti apa, semacam apa itu, Dok? Iya, semacam super camp ya, super camp untuk love yourself gitu ya. Love yourself. Iya. Itu apa artinya? Apa manfaatnya bagi mereka nantinya, Ya, Dok? bagaimana mereka bisa mengerti tentang dirinya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi banyak anak-anak ya juga ada hubungannya dengan latar belakang, kenapa bisa nggak percaya diri, kenapa sudah tingginya lagi salah, sudah pinter, jerawatnya masalah gitu ya. Jadi gitu. itulah kita bersama-sama 2 malam 3 hari berkumpul di suatu tempat yang sejuk, yang nyaman, tidak ada televisi dan tidak ada gadget. Ya, itu sesuatu yang luar biasa pencapaiannya buat anak-anak SMP dan SMA. Saya kok merinding ya, Dok ya. Ya, benar-benar kita. Outputnya yang akan diinginkan seperti apa, Dok, ya, nantinya bagi mereka? Ya, mereka bisa bergaul dengan teman baru. Itu semua teman-teman baru tidur bareng dan bisa menemukan apa sih kelebihan dan kekurangannya, dan ke depan apa yang bisa untuk ditingkatkan untuk bisa meraih sukses menuju cita-citanya, tentu dengan keseimbangan diri. Usia-usia berapa sih, Dok, yang ikut campnya itu? Ini menarik banget usia nih. 15 sampai 18 tahun, jadi usia anak. Ya, mungkin karena kami menyelenggarakannya di akhir liburan, jadi memang kami membatasi juga peserta. Aturan cuaca juga, jadi memang yang sudah mendaftar terlebih dahulu itu yang kami dahulukan. Mudah-mudahan setiap tahun setelah 3 tahun vakum karena pandemi, kami bisa, Yayasan Lentera Anak Bali bisa kembali mengajak anak-anak yang notabene 75% adalah korban secara tidak langsung penyintas. Kalau korban adalah meninggal istilahnya. Kalau penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Baik, nanti kita juga akan membahas, mungkin ada hubungannya dengan topik kita, yaitu bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selain Dr. Yuni, hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ. Om Swastiastu, Dr. Agung. Apa kabarnya, Dok? Baik, sehat selalu ya. Ini dia, kalau semangat yang sudah tinggi ini yang membuat semangat kita lebih memacu lagi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua ya. Dok, kenapa sih kita, Dr. Yuni, kenapa kita harus sekali lagi ini ya mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Topiknya kekerasan dalam rumah tangga, ada latar belakangnya sehingga kita harus membahasnya sore hari ini, Dok. Tentu kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masih fenomena gunung es. Ini perlu dibahas karena bagaimana mereka berani bicara, berani berkata tidak, dan berani mencari jalan untuk memperbaiki agar kekerasan itu tidak berulang. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu circle, lingkaran-lingkaran yang akan terus berulang terjadi. Jadi sekarang terjadi kekerasan, minta maaf, terjadi lagi, sampai suatu titik yang benar-benar biasanya antara perpisahan, jadi perceraian, dan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau kekerasan fisik, atau penyintasnya sampai mengalami gangguan mental. Jadi gimana KDRT ini bukan penting saat ini. Jadi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 kalau tidak salah sudah diundangkan. Tetapi praktek-prakteknya untuk para kepala rumah tangga, orang-orang yang baru akan membina rumah tangga,
itu belum pernah banyak belajar bagaimana membina rumah tangga, berkomunikasi yang baik, dan demikian juga lembaga-lembaga yang dibuat untuk menangani kasus-kasus KDRT ini belum semua bisa berperan, bergandengan tangan untuk memberi solusi. Perceraian bukanlah jalan yang utama, tetapi dampaknya pada anak-anak, dampaknya pada orang-orang yang ada dalam satu atap itu siapa yang nangani, dan mereka akan membangun lingkar baru dalam kehidupannya. Ini kenapa penting sekali masyarakat, siapapun yang ada hidup di bawah satu atap bicara, membicarakan masalah-masalahnya untuk menemukan solusi, bukan untuk menghancurkan. Karena apa? Dampak dari kehancuran, dampak KDRT itu bukan hanya perpisahan pasangan, tetapi anak-anak ini loh perjalanannya masih jauh sekali. Baik, ini yang menarik sekali kasusnya bagaikan gunung es ya dok ya. Mungkin di bawah ini banyak sekali kasus-kasus yang tidak terlaporkan seperti itu. Mereka harus berani speak up, berani bicara seperti itu. Betul. Dok, kalau kita ngomongin tentang kekerasan dalam rumah tangga kan image masyarakat, wah ini kalau kita ngomongin tentang kekerasan dalam rumah tangga pasti ngomongin tentang kekerasan fisik. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga apa saja yang termasuk dalam kekerasan rumah tangga itu sendiri, dok? Ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya, kalau berpikir kekerasan pemirsa Bali TV ya, hanya berpikir fisik. Tetapi yang paling utama sebelum fisik terjadi adalah kekerasan verbal atau emosional. Itu dulu dari body shaming, jadi dari kata-kata kasar, kebun binatang dan lain sebagainya. Kemudian baru biasanya ada kekerasan fisik, kemudian ada penelantaran, yaitu hak-hak baik itu istri, anak, orang tua yang ada dalam satu keluarga itu ditelantarkan. Berarti kalau yang seharus sekolah tidak sekolah, yang harus dapat makan 3 kali tidak dapat makan, dan hak-hak lainnya yang paling penting biasanya adalah nama. Banyak sekali masih kekerasan dalam rumah tangga di Bali ini, bahwa anak-anak kita belum punya identitas, walaupun sudah punya nama tapi tidak punya akte kelahiran. Jangankan kartu identitas anak gitu, akte kelahiran saja belum. Selain memang pemerintah sudah jemput bola gitu, tetapi kadang-kadang masyarakat tidak mau peduli sebelum mereka membutuhkan, kayak sekarang tahun ajaran baru. Ya, KIP, kartu Indonesia Pintar. Banyak yang bingung karena tidak mengurus dulu. Ketika ditanya nggak punya, mereka harus berbayar. Uang nggak ada, jadi anak nggak jadi sekolah. Itu kan kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian penelantaran, dan bisa juga ada kekerasan seksual di sana. Kekerasan seksual di dalam rumah tangga bisa pemaksaan hubungan pasangan suami istri, bisa terjadi incest di sana. Ya, bisa terjadi kekerasan seksual lain yang tidak ada hubungan darah tapi tinggal satu atap, juga bisa. Ya, ini yang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, ada verbal, emosional, fisik, penelantaran, dan kekerasan seksual. Baik, dokter tadi mengatakan ini kasusnya bagaikan gunung es ini sendiri. Apa yang menyebabkan mereka belum tidak berani berbicara, dok? Atau speak up, ayo dong, laporkan seperti atau itu, cari dok. Pertolongan. Betul. Pertama biasanya harga diri ya, nama baik keluarga gitu masih dianggap itu salah satunya. Kemudian walaupun bagaimana itu ayah anak-anak saya, itu ibu anak-anak saya. Yang nomor 3 yang paling berat, kalau fisik itu gampang sekali pembuktiannya. Jadi ketika kita melapor ke unit pelayanan terpadu perempuan dan anak, masih bisa ada respon dari mereka besar ya. Di seluruh kabupaten di Bali sudah ada, di provinsi juga ada. Tetapi yang sulit ketika melapor ke polisi. Sulitnya? Sulitnya apa? Karena selalu yang melapor itu disuruh nunjukkan bukti dulu. Ya, ini kasus hampir berapa kali polisi mencoba kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diketahui oleh tetangga, oleh
oleh pihak-pihak UPT PPA, tapi belum bisa dieksekusi sama polisi. Karena menunggu yang melapor membawa bukti. Jadi kan akhirnya ngapain saya repot-repot gitu. Baik, Dr. Yuni dan Dr. Agung, kita rehat sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, atau mungkin mungkin mempunyai permasalahan masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, nanti kami akan membuka line di 0361894840 dan juga di 0361894841. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Ana Ayu atau Dr. Yuni, kemudian ada Dr. Agung yang sore hari ini kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Saya ke Dr. Yuni kembali nih, Dok. Berarti ada hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa ketika seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sendiri, mereka ada hal-hal yang perlu diketahui juga. Mungkin tidak berani bicara, tidak berani melapor karena mungkin ada nama baik, harga diri, kemudian sulitnya melapor ke polisi karena harus dibarengi dengan bukti. Seperti itu, Kak, Dok? Bukan berat yang lapor ke polisi, kan gampang, tinggal jalan, ada tempat pos pelaporan, gampang. Tapi kelanjutan kasusnya ini yang sulit gitu. Kelanjutan kasusnya yang akan sulit bagi mereka. Prolong lama gitu, mendingan akhirnya mereka tanpa ada yang membantu, akhirnya ya bubar jalan seperti itu. Itu yang mungkin bagaimana di Undang-Undang KDRT itu sudah dijelaskan di salah satu pasal, saya tidak hafal, bahwa ketika ada penyintas atau korban, itu polisi harus menyelamatkan korban dulu, mengamankan gitu ya, ada seperti itu. Apakah dia nanti bekerja sama dengan UPT PPA, apakah akan bekerja sama dengan shelter-shelter yang sudah ada kerjasamanya untuk mengamankan yang terduga korban atau korban, sehingga bisa kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mungkin karena anggota sedikit, pekerjaan overload, sehingga mungkin ini tidak banyak yang saya lihat dalam praktek sehari-hari saat saya mendampingi penyintas atau korban. Jadi baik itu korban KDRT, dia adalah pasangan, ataupun dia adalah orang lanjut usia pun bisa, dan kemudian anak-anak. Itu kan di sana biasanya dalam satu rumah tangga yang tradisional, rumah tangga di Bali ini kebanyakan mereka adalah masih bersama extended family, terutama mertua. Ya, mertua, biasanya kadang-kadang ada ipar yang belum menikah. Nah, inilah biasanya untuk terlapor merasa tidak aman, tidak nyaman, biar tidak lari ke rumah itu tambah runyam ya. Kalau lapor ke rumahnya sebelum menikah itu tambah runyam, pasti saling ada dua kubu nantinya, saling membela, saling membenarkan tanpa mengetahui apa sih dasarnya. Ini yang problem, yang biasanya akhirnya malas melapor, udahlah merasa kuat, merasa bisa, udahlah saya mengajukan perceraian. Atau udahlah saya cari orang lain yang lebih nyaman. Tambah lagi kan, yang kembali lagi dua orang dewasa ketika bermasalah akan berdampak kepada seluruh anggota keluarga yang ada di bawah satu atap itu. Baik. Dr. Agung, tadi Dr. Yuni mengatakan ini korban penyintas. Yang menjadi pertanyaan, ini siapa yang bisa dikatakan sebagai korban di sini? Kalau saya tahu ya semua anggota keluarga sebenarnya korbannya. Salah satunya anak.
ya. Salah Anak itu satunya sangat anak. berpengaruh ya. Ketika nanti dia tumbuh dewasa, tambah besar, nanti dia takutnya ada trauma di sana ya. Trauma tersebut akan berpengaruh pada dirinya ya. Baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam kehidupannya sehari-hari tersebut ya. Bisa jadi trauma itu bisa melekat, dia melekat pada diri, dia ada rasa ketakutan. Ya mungkin dia akan takut berumah tangga ya. Mungkin sebaiknya kalau hal tersebut terjadi ya pencegahan ya, salah satunya mungkin ya konseling pranikah itu ya dilakukan ya. Di sana biasanya psikiaternya akan memberikan berbagai solusi atau mungkin terapi yang mungkin bisa diterapkan ya. Kalau memang hal tersebut sangat ringan ya mungkin psikoterapi juga bisa dimasukkan di sana ya. Kalau memang cemas sangat berat atau mungkin depresi sangat berat atau mungkin ada gangguan ya kepribadian atau mungkin ada gangguan mood di sana sangat berat ya diberikan terapi di sana ya. Ya mungkin perlu anti cemas, anti depresan ataupun juga mood stabilizer di sana ya. Ya selain itu ya terapi non obat juga sangat penting ya. Ya dilakukan ya teknik relaksasi ya, meditasi, dan juga di Bali sudah berkembang berbagai pelatihan atau mungkin yoga di sana ya. Yoga bisa juga diterapkan untuk ya menerapkan setidaknya kedua pasangan atau mungkin lebih santai, lebih rileks menghadapi kehidupan yang memang agak stres ke depannya. Baik, ini ada yang menarik nih, konseling pranikah. Berarti ada hal yang perlu dilakukan seorang atau bukan seorang ya, kalau pasangan itu 2 orang ini ngomongin tentang harus dilakukan konseling pranikah ini sendiri. Itu tujuannya nanti ke depannya seperti apa, Dok? Ya, setidaknya di sana kita kan biasanya banyak berpikiran ke negatif ya. Kita ngelihat ke hal-hal yang negatif itu secara besar biasanya ya. Dia terlalu gini, dia terlalu gitu ya. Di sana kita cari ya apakah ini suatu gangguan atau mungkin ini suatu hal-hal yang perlu kita selesaikan secara cepat gitu. Nah, di sana kita akan berikan semacam ya motivasi kehidupan biar mereka bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya. Baik, Dokter Yuni, ini sebegitu pentingnyakah konseling pranikah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak diinginkan ketika sudah menjalani rumah tangga nantinya? Iya, sebenarnya konseling pranikah itu sangat penting ya. Jadi beberapa saudara-saudara kita yang beragama Kristen semua wajibkan itu ya. Jadi 3 bulan sebelum menikah sudah dilakukan konseling pranikah. Tujuannya konseling di sini adalah bagaimana masing-masing itu siap menjalani mahligai pernikahan itu. Bagaimana mereka bisa mengenali budaya-budaya yang berbeda. Budaya keluarga, satu keluarga dengan keluarga lain itu pasti berbeda. Apalagi datang dari mungkin juga sebelumnya keyakinan yang berbeda. Itu dilakukan minimal dibuat pemahaman, mengerti apa sih makna suatu komunikasi, mengkomunikasikan setiap hal-hal yang belum dipahami. Jangan melakukan judgement sebelum kita memahami kenapa sih kok ibunya kalau ditanya cuma senyumnya setengah misalnya gitu. Ya. Jadi kita paham, oh iya memang dia memang senyumnya begitu gitu. Jadi keduanya mengenali bahwa ketika menikah bukanlah hanya belajar masing-masing kelemahan atau kelebihan pribadi pasangan, bukan, tetapi bagaimana juga mengenal bahwa ketika menikah kita juga mengenali 2 keluarga ini. Keduanya belajar, bukan hanya perempuan saja yang belajar, laki-laki pun perlu belajar. Nah, sanalah konseling ini dan menyatukan persepsi sehingga saling mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mampu komunikasi apa sih saya bangun untuk dia bisa memahami keinginan saya dan saya memahami keinginannya. Nya itu bisa pasangan langsung, nya itu bisa extended family. Karena ketika itu masuk di awal karena dianggap tetap masih anak-anak, ya terjadilah
si A ingin merubah pribadinya si B ingin merubah pribadi si C. Kepribadian tidak bisa dirubah, namun kepribadian itu bisa dibuat fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau orang Bali bilang desa kale patre gitu ya. Nah inilah konseling pranikah ini penting. Bukan sekedar menikah itu, membina rumah tangga itu bukan sekedar untuk status, karena umurnya udah 28 nikah gitu. Aduh, Bapak lah warisan gitu ya. Bukan itu gitu ya. Karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dampaknya banyak sekali yang saya hadapi dan kami hadapi di masyarakat. Oke, baik. Dokter Agung tadi nikah langsung nancep ke saya ya, Dokter Yuni ya. Dokter Agung, tadi kan ada Dokter Yuni mengatakan ini ternyata macam-macam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri bukan hanya kalau kita berbicara tentang kekerasan fisik, ada kekerasan verbal pun, kemudian penelantaran, bahkan anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran pun termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kekerasan seksual ini sendiri. Nah, ini sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang sering sekali yang Dokter Agung temukan di lapangan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga nih, Kak? Kalau saya lebih banyak menemukan kasus dalam bentuk verbal dan kekerasan fisik ya dalam rumah tangga. Ini pernah saya jumpai waktu pendidikan di mana dia mengalami sebelumnya kekerasan dari orang tua dulu. Nah, dia berarti sang anak. Maksud saya itu ibunya. baik. Ibunya awalnya. Setelah itu sudah menikah, ternyata bapaknya atau suaminya itu juga melakukan hal yang sama kepada dia. Nah, yang negatif juga ternyata antara ayahnya dia dan suami tersebut juga pelaku semacam senang seksual yang berganti-ganti itu. Ya, setelah itu dia berpikir bahwa kenapa saya seperti ini terus ya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bercerai. Ya, ternyata sesudah dia bercerai, dia tinggal di daerah Denpasar. Setelah itu di sana dia ketemu dengan perempuan. Nah, dia jadinya setelah itu dia semacam sejenis, dia berhubungan secara jenis. Tapi lama-lama dia merasa sudah ya nggak nyaman, nggak tenang. Ternyata pasangannya itu juga nggak benar. Akhirnya ya lama-lama dia melakukan ya semacam minum racun di sana. Ya. Terus dibawa ke salah satu rumah sakit. Pas saya jaga di sana, akhirnya ketemu itulah sumber penyebabnya ternyata. Berarti trauma itu sangat sering yang dia alami sehingga berpengaruh pada dirinya tersebut. Berarti ada hal yang perlu diketahui, trauma pun bisa mengakibatkan seseorang akan bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Kak? Iya, benar. Dokter Agung? Iya, itu sangat tidak nyaman bagi dia. Dia bagusnya dia itu pingin merubah kehidupannya tersebut. Dia sangat niat, walaupun keluarga satu pun tidak ada yang tahu tentang aktivitas seksualnya itu. Ya. Mungkin saat ini dia sudah lebih baik, lebih tenang. Saya dengar sih dia sudah mulai berumah tangga secara normal. Gitu. Demikian. Secara normal seperti itu, Dok? Ya, saya kira itu salah satu bentuk, saya bilang lingkaran kekerasan, terus berulang lagi kekerasan. Ya, ketika dia dapat kekerasan, ketika dia sebelum menikah dari ayahnya sendiri, dia kemudian memilih pasangan yang ternyata mirip ayahnya. Nah, kekecewaannya ketika dia kecewa, dia tidak menemui ahli, baik itu psikolog, psikiater, tidak menemui ahli. Akhirnya dia mencari jalan mungkin dengan sesama jenis, saya akan lebih nyaman. Ternyata tidak juga kan. Kembali lagi komunikasi yang harus dilatih sejak masa anak-anak itu di dalam keluarga itu tidak dia temukan sampai dia akhirnya ada putus asa gitu ya, ada putus asa ingin mengakhiri hidup setelah mendapat terapi dari Dokter Agung sudah jadi pulih. Nah, kenapa saya sampaikan tadi juga bahwa jangan sampai lingkaran itu kembali lagi terjadi di generasi berikutnya, sehingga perlu ya tadi
healing, perlu diterapi, perlu diceritakan, dihentikan, dan kemudian diterapi. Baik, Dokter Yuni dan Dokter Agung, kita kembali harus rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ dan juga ada Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ. Silakan Anda yang ingin bergabung, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dr. Yuni, kalau ngomongin tentang KDRT seperti yang dokter sampaikan, ini ternyata banyak sekali hal-hal yang termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya kekerasan dalam hal fisik seperti itu, dokter. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah dikategorikan, wah ini sudah kena KDRT nih, seperti itu? Iya, kalau kita menyatakan, mendefinisikan ini kena KDRT, kembali lagi bagaimana tata cara berkomunikasi dalam keluarga. Kalau biasa di dalam keluarga berbicara kasar, mengungkapkan kata-kata kasar sudah terbiasa, biasanya keluarga itu sudah punya coping mechanism bahwa oke, itu tidak marah. Itu memang bahasa bapak saya kalau manggil, misalnya kita berkunjung, Kija nyai nih gitu ya misalnya gitu ya. Yeah. Bagi orang yang baru datang itu kekerasan loh ya, karena tidak menghargai ya. Kenapa tidak menyebut nama gitu ya. Kijenyi gitu ya bahasa. Tapi kalau mereka paham, oh itu tatanan keluarga saya memanggil gitu. Kalau sega, sige gitu juga ada. Yeah. Nah sekarang ketika hal itu dilakukan berulang, baik itu marah atau ketika dianggap suatu menegakkan disiplin, dan kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman pada yang bersangkutan, menimbulkan hendaya pada anggota keluarga tersebut, nah itu termasuk dalam penyintas KDRT. Demikian juga kenapa sih ketika sudah dilakukan persetubuhan berulang oleh salah satu anggota keluarga incest, kenapa sih tidak terlaporkan? Ya karena pertama mereka menganggap itu karena kuasanya dia, karena nggak ngerti misalnya. Kemudian ini terungkapnya biasanya setelah hamil, setelah anak lari dari rumah. Selama orang masih punya kuasa asuh terhadap seseorang, biasanya kriteria KDRT ini jadi kabur di sana. Tapi kalau suatu perbuatan, baik fisik, verbal, emosional, atau seksual, itu ketika menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban, dan hendaya berat atau hendaya sedang atau hendaya ringan, sebenarnya itu sudah termasuk KDRT. Mereka pun tidak harus kok pemirsa harus lapor ke polisi, tidak. Carilah pertolongan ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita, UPT PPA. Itu di seluruh kabupaten sudah aktif. Yang saya kenal kan cuma Denpasar ya, Denpasar dan Provinsi Bali dan Karangasem itu sungguh sangat aktif untuk menerima, mendengar laporan dan melakukan tindakan-tindakan mediasi, terus penanganan korban sampai tuntas dan melaporkan kalau itu memang perlu dilaporkan. Jadi di sini inilah kasusnya yang menyebabkan banyak terpendam di bawah gunung SK gitu ya, atau di bawah meja gitu. Ini karena masing-masing tergantung, oh iya orang memang dari dulu suami saya memang seperti itu, tapi suami saya tidak pernah kok melakukan kekerasan fisik. Nah, karena apa? Karena masyarakat masih menganggap fisiklah yang menyebabkan itu namanya kekerasan. Tapi sekarang apalagi ada selain undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, juga ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual.
Ada 2 undang-undang ini yang baru saja diresmikan tahun lalu. Yeah. Nah inilah semakin sadar, semakin sensitif masyarakat mengenali bahwa ini suatu kekerasan dan memahami bagaimana pola-pola dalam keluarga dalam mengatasi ini. Terutama gini, ketika kita mengenali misalnya ibu atau ayah yang merupakan setiap hari tidak ada pernah nama-nama binatang disebutkan. Tidak pernah satu hari pun tidak berteriak atau mencubit atau marah sedikit langsung mukul sampai anaknya pingsan. Yeah. Pertama mungkin kita kenali kenapa ya. Apakah ibu saya habis minum, ayah saya habis minum? Ataukah dia ada masalah di tempat kerja? Kita tidak menyelesaikannya. Nah kalau ini langsung berulang bertahun-bertahun, nah kemudian ada rasa tidak nyaman, baik ada keluhan fisik ataupun ada keluhan psikologis, baru mereka melapor. Atau sudah terjadi berdarah-berdarah. Nah ini yang dan sulitnya juga adalah ketika itu rumah tangga, pelapor tuh harus orang dewasa, harus korbannya yang melapor sendiri. Tetapi kalau anak, itu tetangga yang tahu tuh boleh melapor. Atau pihak-pihak UPT PPA boleh, polisi apalagi, tetapi sampai sekarang masih pelaksanaannya masih kurang gitu. Ketika udah jelas ini ada satu kasus yang belum teratasi sampai sekarang, sampai tadi malam, itu sudah jelas anak ini korban, sudah ditelantarkan, sudah tidak sekolah, sudah sering didengar ada kekerasan, tapi tidak ada yang berani menyelamatkan anak ini, siapa, kemana gitu. Polisi pun tidak berani, terus kami gimana? Gitu. Nah inilah kenapa akhirnya korbannya muncul ke rumah sakit kayak Dokter Agung sampaikan sudah minum Baygon. Atau mari kita mati bareng-bareng nak. Ya kan? Mati bareng-bareng, anaknya mati, yang mengajak mati nggak mati. Dia yang masuk penjara, sedangkan sumber utama masalah tenang-tenang saja. Mungkin pemirsa Bali TV mungkin perlu juga mengenali ketika punya anggota keluarga yang sering marah, sering emosi, sering lempar barang, sering melakukan kekerasan verbal, walaupun tidak langsung kepada kita, ke anak, atau ibu ke anak, bapak ke anak, terus anak ke temannya di luar gitu. Yeah. Sudah terjadi rantai kekerasan itu, coba cari solusi, bukan untuk memenjarakan, tapi menemukan kenapa sih, apa sih sebabnya, sehingga semua selamat. Jadi anak-anak kita tidak jadi introvert, tidak ingin jadi transgender karena aku ingin kayak ayahku nih, saya perempuan. Aku ingin kayak ayahku biar aku bisa membalas dendamkan apa yang terjadi pada ibuku. Itu kan udah korban. Yeah. Sudah terdampak dari, sudah penyintas. Nah kalau ini tidak segera ditemukan jalan keluar untuk terapi, lingkaran itu akan seperti tadi kasusnya Dokter Agung. Yeah. Akan terus melingkar, dan gimana generasi kita ke depan. Baik, Dokter Agung, berarti seperti kata Dokter Yuni, ini dampak dari KDRT ini sangat bisa menyebabkan seseorang ke masa depannya itu bisa dikatakan juga berpengaruh terhadap masa depannya, seperti itu. Iya. Ya, banyak juga anak-anak terutama ketika dia sekolah merasa takut. Ya, karena di sekolah yang kita ketahui banyak terjadi bully di sana. Ya, jadi mereka sangat-sangat takut ketika. Jadi pembulian pun termasuk kekerasan. Iya, ya dalam bentuk verbal. Iya. Iya, di sana akan berpengaruh pada anak-anak ya. Di sana dia rasa takutnya sangat-sangat tinggi ketika apalagi usianya masih muda. Harus diantar dengan ayah ibu ke sekolah, itu sangat-sangat mengganggu saya kira dari keluarga, di mana keluarga juga tidak bisa aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, nah ini sudah ada Pak Ketut nggih dari Tampak Siring yang sudah bergabung niki nggih sore hari ini. Om Swastiastu, selamat sore Pak Tut. Swastiastu, Pak Made Sukodanung Kalang, memang betul-betul saling orang.
Nggih, Pak Ketut. Swastiastu. Pak Ketut. Jangan saudara kekerasan niku, yang di desa-desa niku memang kadang-kadang janji memang banyak lah begitu. Tapi bukanlah marah kalau itu kata itu kan agak kalau dicarikan kuno yang anak kasar. Tapi tan yang marah nih kayak jadi takut apa nih di desa-desa. Ya, tanah kalau nih kalau mahal tanda kenapa ini jadi. Ya, kalau nih kalau mantan ya ini kalau kekerasan. Kadang-kadang nih kalau kan ugal-ugal kan harusnya ngelapai dari minum-minum itu mah kekerasan kan. Minum-minum kalau mabok-mabok itu sama kekerasan nih kan. Nggih. Caranya kita nih kan apa biasa nih jadi desa-desa kan kan. Kekerasan. Ya, kalau nih kalau mantan kita ngomong dengan pulang kita. Sukses Pak Ketut Reng Tampak Siring. Nah ini yang disampaikan oleh Dr. Yuni tadi, tata cara berkomunikasi dalam keluarga. Seperti ini Kak. Betul Pak Tut, betul Pak. Kalau dalam satu keluarga itu sudah terbiasa, ketika saya mungkin datang menikah ke rumahnya Pak Tut gitu Pak Tut, saya dengar begitu merasa tidak nyaman, itu terjadi kekerasan gitu. Rasa tidak nyaman secara verbal bahwa, wih kaget banget nih ya. Nah ketika ada orang barulah yang menyesuaikan bahwa oke, atau waktu sebelum menikah, nanti di rumah saya jangan kaget ya. Kalau bapak saya bilang Ci, bilang Nyai, nggak apa-apa, dia itu tidak marah, kamu tidak direndahkan. Karena nikah kan kekerasan psikologis, merasa itu kalau orang yang tidak pernah mendengar itu merasa suatu dia direndahkan. Kenten Pak Tut dadasnya boleh saja nih ke budaya masing-masing keluarga, tapi ketika ada orang baru itu harus paham. Yang baru menikah ke sana gitu misalnya harus dijelaskan bahwa tata cara kami seperti ini. Kalau kami makan, kami tidak pernah matanjenan nyen sedok kepon jemak nasi. Orang yang baru datang kan jadi kaget. Saya kok nggak ada yang ini ya seperti itu. Jadi ada istilahnya komunikasi, penyesuaian. Mungkin ada orang yang gampang menyesuaikan diri cepat, ada yang agak lambat. Sehingga ada sudah setahun nikah juga nggak tahu gimana ya. Kok kalau di tempat saya kalau orang minum boleh satu gelas berame-rame. Di sini kok gelasnya harus beda-beda. Yang seperti itu saja bisa jadi bencana loh Pak Tut. Dalam suatu rumah tangga yang baru dibangun oleh anak-anak kita. Kalau tinggal bersama-sama dengan keluarga yang lain. Jadi perlu waktu, perlu memahami. Bukan salah Pak, budaya durusang Pak Tut. Berarti ada yang ketika seseorang masuk ke bisa di lingkungan yang baru, mereka yang harus beradaptasi seperti itu, Dok? Ya, yang masuklah beradaptasi dan yang dimasukin juga mengerti. Ya, yang jadi yang menerima tamu juga mengerti tatanan. Loh nyanan deh loh bes terkejut, memina semengan kereng karena ya mah kecu-kecu sing ya karena apa? Kalau enggak opini ini akan kemana-mana. Setiap saya mau ngambil air, mertua saya kecuk-kecuk tuh ini masalah ini akan memicu baru seminggu udah lari gitu loh. Itu yang hal kecil tapi ini sangat penting diperhatikan oleh siapapun yang ingin seperti kata Dr. Yuni, ini tata cara berkomunikasi dalam keluarga itu yang harus dipahami. Kuncinya. Itu kuncinya nih kayaknya Dok ya. Mungkin satu desa kalapatranya itu yang juga kita harus ketahui ketika kita akan masuk ke dalam lingkungan yang baru, Dok. Betul, banyak sekali yang baru datang ingin merubah. Ada yang ingin merubah langsung makan di meja makan gitu, yang biasanya jongkok di dapur gitu ya. Ini jadi konflik. Akhirnya ya belum apa-apa, yang pasangan kita ada nyari yang lain yang lebih nyaman. Karena selalu dia protes, kok ibumu gini, kok bapakmu gini, kok ibumu gini. Maksudnya nyari yang lebih nyaman ke warung makan. Ya, ke warung makan akhirnya ada yang diajak ngobrol asik gitu ya. Karena di rumah istrinya komplain terus gitu. Dokter Yuni, Dokter Agung, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Masih bersama Dr. Yuni dan juga ada Dr. Agung di sini. Silakan Anda yang masih ingin bergabung bersama kami. Line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Yuni, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga, dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya ke depannya. Iya, tentu saja tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung apakah dia punya resiliensi yang positif atau yang negatif. Baik. Kalau yang positif, apa yang akan terjadi? Kalau dia positif, dia akan memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri, selalu berusaha menyesuaikan dengan cara-cara yang positif. Baik. Jadi ketika menemukan kok sedikit-sedikit bapak mertua saya begini, yuk kita ajak ngobrol, kita ajak mengenal, curhat dari hati ke hati, ya, ajak makan-makan sambil jongkok, panggang-panggang seperti itu. Iya. Kalau yang negatif dia akan terus menyimpan dendam, menyimpan marah. Suatu saat ya akan terjadi kekerasan verbal, melawan, ya. Dan ketika kita melawan suami, melawan istri, itu kan berarti terjadi pertengkaran kan. Kalau ada anak dampaknya. Kalau ada masing-masing melapor ke orang tuanya, terjadi perang lagi. Yeah. Lebih besar ada punya pasukan masing-masing. Ya, punya pasukan masing-masing ya akhirnya mulai hanggen beibani kan gitu jadinya. Apa yang kamu harus lakukan di sana gitu. Nah, karena apa? Karena negatif yang diambil. Yeah. Kemudian yang satu mungkin dia pulang nggak mau balik-balik. Atau yang karena istri dulu sebagai perempuan kamu harus ngabdi di sana, apapun yang terjadi kamu harus di sana, nggak betah yang suami pergi keluar gitu ya. Jadi ini yang terdampak dan yang paling sering adalah biasanya di awal-awal dampak psikologis setelah ngambul-ngambulan gitu ya, sudah pada ngambek terjadi kalau dia pingin cepat menyelesaikan ya perceraian. Baik. Kalau tidak ya dia pendam, mulai sakit-sakitan, cari perhatian. Penyintas yang bisa mertua yang sakit-sakitan gitu. Baik. Ya bisa menantu, bisa kepala rumah tangga. Tergantung ketahanan mentalnya menghadapi stres. Ya bisa dari cemas, seperti Dr. Agung sudah sampaikan tadi, depresi, dan yang paling ini kan bunuh diri. Yang paling ekstrim gitu. Itu yang kalau kita cegah, ini tidak akan terjadi misalnya mertua yang depresi, mertua yang mau udah belajar nih sama buku gitu, gimana jadi mertua yang baik. Ternyata yang baik itu pun tidak cukup. Ya, tidak cukup karena sudah dikasih A, mintanya B gitu. B itu tinggi bagi mertua, ya terjadi. Bye-bye mertua, saya nggak pernah ketemu mertua, itu kan kekerasan lagi. Ya gelam, ya engken, sengkel ruang gitu kan. Ya, tapi akhirnya kan apa? Kekerasan dalam rumah tangga korbannya lanjut usia. Ini rumah tangga di sini dalam arti sangat luas sekali. Ini penelantaran juga tuh. Ya, penelantaran, minta tolong sama orang lain bawain nasi ke sana, misalnya ya ketika sakit. Ini banyak kasusnya, bukan hanya pasangan bercerai, tetapi mertua yang atau orang-orang lanjut usia yang ada dalam satu atap itu merasa ditelantarkan. Baik, baik. Dokter Agung, berarti, nah ini tadi Dokter Yuni mengatakan bahwa ini penyintas, korban. Ini siapa yang kita bisa kategorikan korban? Kalau semuanya merasa bahwa saya ini sebagai korban dari KDRT, bisa saja sang suami, bisa jadi sang istri, bisa jadi anak-anaknya mereka, seperti itu, Dok? Ya, ketika terjadi kekerasan tersebut, biasanya yang menjadi korban itu akan berpengaruh. Ya, salah satunya mungkin dia akan terjadi hendaya. Hendaya itu mungkin dia aktivitas atau mungkin kegiatan dalam sehari-harian tidak akan bisa dilakukan. Ya, mungkin dia akan mengurung diri atau mungkin dia akan merasa jantung berdebar, keringat dingin di sana akan ya. Itu berpengaruh terhadap fisik. Iya. Berarti. Iya. Karena hal tersebut kan disimpan lama-lama akan meledak dan setidaknya akan
mempengaruhi fisiknya di sana ya. Dan akan terjadi hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak tenang ya. Ya mungkin kalau hal tersebut bisa terjadi juga gangguan tidur di sana ya. Banyak orang tua saat ini mungkin gangguan tidur sering dirasakan di sana ya. Mungkin karena pengaruh-pengaruh yang semacam kekerasan verbal yang sering dia ingat terus di sana. Gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit, Ya, Dokter korban Yuni. semua mengaku korban, ini saya juga korban gitu ya, korban. Tapi yang kita katakan itu penyintas atau korban adalah yang mengalami hendaya tadi Dokter Agung. Kalau dia tidak ada gejala, dia punya resiliensi positif, mencari jalan keluar, tidak menimbulkan dampak dalam kehidupannya sehari-hari, itu tidak korban namanya, tidak penyintas. Siapapun kita pernah kok, kita pernah dibully sama orang tua kita, kita pernah dicaci maki, tapi itu kita respon itu suatu positif, atau itu kita berpikir negatif. Oh iya, karena saya nakal, makanya saya dimarah. Karena sering melanggar, saya datang disuruh pulang jam 9, saya datang jam 2 pagi, ya wajar. Nah itu ketika kita berpikir bahwa positifnya dari apa yang disampaikan, ya. Tapi kalau itu fisik itu menimbulkan luka-luka, itu korban. Kalau itu fisik korban. ya, kalau fisik yang misalnya cuma ditampar baru 1 kali enggak biasanya. Dicubit dikit seperti itu masuk ke KDRT kah, Dok? Ya, kalau itu akhirnya menimbulkan luka batin. Karena ketika nyubit cuman hai gitu aja, enggak gitu. Tapi kok nyubit dengan marah dan itu biru, zaman sekarang kan sudah difoto. Itu disimpan, serial bukti. Nah ini bukti yang harus ketika kita mau melapor, ini ada buktinya, ini biru seperti itu. Ya saya ini bekas dicekek, ini ada tangannya. Jadi dia akan datang ke puskesmas atau dia foto diri dulu, baru membawa. Tapi kalau itu yang memang saya salah, tetapi memang begitu cara marah suami saya, bapak saya, ibu saya yang salah, itu positif dia ambil, sehingga itu tidak berdampak hendaya yang tadi Dokter Agung sampaikan. Jadi itu kita tidak sebut sebagai korban, tetapi itu dibilang sebagai apa ya, ritual di rumah sehari-hari. Kan gitu. Apalagi sudah ada perjanjian, kalau kamu nggak ngisi air bak itu penuh, kamu nggak dapat makan. Jadi dia sudah siap gitu. Sehingga kan ada orang-orang sebagai penyintas, tapi dia simpan bahwa itu suatu penanaman disiplin. Kalau saya ingin makan, saya harus mengisi bak itu atau saya harus siram bunga dulu baru makan. Karena dia sudah sepakati, bukan suatu hukuman. Karena bapaknya marah, minum alkohol dari luar, ini dilihat sepatu di sana satu, di sini satu, langsung sepatunya naik kemana-mana, nah itu beda lagi. Baik, Dokter Agung, berarti ketika seseorang atau pasangan yang akan membina keluarga, atau konseling pranikah itu sangat penting sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Seperti itu, Dok. Ya, kalau saya sangat-sangat setuju ya ketika pasangan tersebut sebelum menikah setidaknya datang ke kita, di sana kita akan cari apa sih gangguan yang mungkin akan terjadi ke depannya, gimana solusinya, terus pencegahannya kayak apa di sana. Ketika hal tersebut ditemukan, ya kita akan melakukan berbagai terapi di sana ya, mungkin perlu psikofarmako atau mungkin hanya psikoterapi yang bisa diberikan saat itu. Baik, Dokter Yuni, ada hal-hal yang perlu diketahui ketika sudah dalam satu rumah tangga, kemudian seperti kata Dokter Yuni, ini tata cara berkomunikasi dalam keluarga juga mempengaruhi. Ada tips nggak, Dok, agar terhindar yang dari namanya kekerasan dalam rumah tangga? Apalagi dokter mengatakan sudah ada undang-undang penghapusan KDRT, kemudian ada juga undang-undang penghapusan kekerasan seksual seperti itu, Dok. Undang-undang perlindungan anak, banyak sekali ini perlindungan. Ya, tipsnya mungkin adalah berkomunikasi yang sehat, efektif, dengan satu kata kunci, menerima kekurangan diri dulu, sehingga kita bisa menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekitar rumah tangga kita.
Kalau kelebihan tidak usah kita bicarakan, tapi kekurangan diri, ya kekurangan diri siap untuk dikritik, siap untuk mengkritik juga, sehingga komunikasi ini bisa seimbang. Ketika kita jangan berstereotip gender juga ya, baru perempuan itu lemah, laki-laki lebih powerful, tidak. Kadang-kadang perempuan bisa lebih powerful, maksudnya dalam punya berlogika gitu, bisa lebih cepat menerima kekurangan pasangan dan orang-orang yang ada di sekitar rumah tangganya. Ya kita harus legowo, harus jujur bahwa saya siap untuk menerima kritik dan saya siap untuk dikritik. Berarti secara tidak langsung penyintas atau korban itu sendiri bisa dari pihak cowok juga dong? Oh bisa. Membaik. Sangat bisa. Sangat bisa, namun stereotip gender bahwa dianggap laki-laki itu kuat, laki-laki itu hebat gitu ya, bisa menanggulangi semua masalahnya. Tetapi kalau pasangannya itu menuntut suaminya lebih dari apa yang diharapkan, akhirnya secara tidak langsung istrinya lebih punya penghasilan, lebih powerful. Akhirnya si istri dengan sesuka hati melakukan kekerasan verbal dan bahkan atau psikologis, bahkan adalah perselingkuhan. Wow. Nah. Jadi sampai 7 kali dalam perkawinan yang 9 tahun selalu suami yang mendapatkan kasus-kasus perselingkuhan. Jadi yang melakukan perselingkuhan itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Baik. Ini mengutip pernyataan dari Dr. Yuni, ini menerima kekurangan diri, kemudian komunikasi yang sehat. Itu salah satu tips menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dr. Yuni, Dr. Agung, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Madis Kerenekaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.